Selama ini mereka menuduh Hamas ini menjadikan sipil sebagai apa? Tameng hidup gitu ya. Satu buktinya mana? Sementara yang terlihat ini tank-tank baja Zionis menjadikan sipil sebagai tameng hidup. Lihat gak? Ini yang sedang diperjuangkan oleh Mbak Monik. Ini yang sedang diagung-agungkan oleh Mbak Monik. Teroris bukan teroris ini? Hah? Teroris jelas sekali ini. Selama ini mereka menuduh Hamas sebagai orang yang menjadikan sipil sebagai tameng. Lihat lagi. Kira-kira ini tameng hidup bukan? Lihat. Tameng hidup bukan ini? Tameng hidup. Ini yang sebelah sini. Itu mereka taruh tawanan Palestina, mereka ikat di depan jeep Israel agar mereka ini tidak ditembak oleh para pejuang Gaza. Lokasinya di mana itu, Mas Husin? Ya, elah. Semua harus ada datanya. Ya, Tidak bisa datanya. hanya asal Silakan ambil saja. gambar. Oke, Mbak Monik mau data. Itu data dari Mbak Monik mau data. Palestina, Mbak. Mbak Monik mau data. Oke, perhatikan ya. Sebarluaskan. Ini adalah seorang ibu Yahudi. Namanya Daniel, anaknya namanya Emilia. Sebelum dibebaskan, dia nulis surat dua lembar panjang bahasa Ibrani. Ats medabrit avrit. Mbak Monik bisa bahasa Ibrani enggak? Saya bisa. Oke. Oh, jadi bisa terjemahkan. Yang intinya apa? Intinya surat ini apa? Artinya kepada para jenderal-jenderal, para pejuang, kami berterima kasih 3 kali. Karena kalian telah merawat kami selama di penawanan. Anak kami yang usia 7 tahun. Kami anak-anak saya yang usia 7 tahun itu diperlakukan seperti ratu. Jadi anaknya ngomong ke ibunya, "Mah, saya seperti hidup sebagai ratu." Siapa namanya, Mas Husin? Emilia. Silakan Emilia dicek ya. dan Satu namanya Daniel ibunya sama ya, Daniela. Emilia. Perhatikan ya. Apakah ini seorang teroris? Apakah ini Hamas yang dikatakan teroris? Nah, bagaimana dengan ini? Entar dulu. Jangan tarik nafas dulu ya Mbak Monik ya. Oke. Gantian ya. Oke. Nah, sampai di sulitnya apa dibilang? Kami tahu kalian kesulitan para pejuang Gaza, tapi kalian berusaha memberikan anak kami semua kebutuhannya. Kalian sudah seperti ayah bagi anak-anak kami. Luar biasa. Inilah yang dia katakan teroris oleh Mbak Monik. Sementara kita lihat nih, ini yang katanya trauma. Lihat yang sebelah kanan, ini adalah tawanan Israel yang dibebaskan. Senyum. Boleh turunkan sedikit Mas Ya. biar disangkap kamera. Senyum. Boleh saya jelaskan tentang Senyum Noah Argamani yang sehat senyum? gitu ya, Masya Allah. Boleh Yang saya jelaskan? sebelahnya ini tawanan Palestina yang keluar dari penjara Israel. Shock, trauma. Silakan. Oke, Boleh saya jelaskan, data. Bang Giat? Bicara data. Ini data saya ambil Noah Argamani. dari The Cradle. Lihat The Cradle ini ya. Ini sebuah media besar di Inggris kalau tidak salah, Cradle tuh. Jelaskan bahwa tanggal 7 Oktober yang membantai warga Yahudi ketika festival itu tentara Yahudi sendiri. Hoax itu. Lah, ini The Cradle silakan silakan disuntut Cradle. Mbak bilang hoax. Kita sama-sama jurnalis, Mbak. Saya juga jurnalis saya juga. Saya tahu etika seorang jurnalis. Ini pengakuan dari pilot Yahudi sendiri. Kalian terserah bebas lebih memilih perkataan Monik yang tinggalnya di Indonesia atau pilot Yahudi sendiri yang mengaku. Kami dapat perintah dalam namanya itu Hannibal Directive. Jadi memang itu kebiasaan Yahudi. Ketika mereka melihat ada pasukan pejuang Gaza di wilayah mereka, tembak semua. Akhirnya warga Yahudi pun ditembaki oleh pilot mereka sendiri. Biar nanti playing victim. Setelahnya tuh kan lihat tuh. Boleh itu kita balik korban ke- dibantai. Sampai ada berita 40 anak bayi dipenggal. Mana buktinya? Itu sudah diakui hoax itu oleh Nah, itu wartawan. dia. Iya. Oke. Baik. Makanya kalau mau bicara data, ayo bicara data. Oke, saya bicara apakah data ini satu. wajah-wajah tawanan yang trauma? Apakah ini wanita trauma? Nggak ada. Oke, mereka boleh. tersenyum. Ya. Ya, Sebentar, Mbak. nggak ada. Tolong jangan Oke, ngada-ngada, Mas Hussein. jangan ngada-ngada. Ah, Ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita